Aku tidak ingin melanjutkan lagi. Apa yang kamu katakan? Aku tidak ingin melanjutkan lagi. Ayo duduk. Ini hadiah untukmu. Coba-coba. Apakah aku tidak cukup toleran terhadapmu? Kamu tahu tidak ada jalan kembali begitu ini, dimulai dia akan pada akhirnya mengetahui masa lalumu. Dan kemudian dia akan memandang rendahmu. Mencacimu dan membuangmu seperti kantong plastik bekas. Dan pada akhirnya, dia akan membuangmu. Sementara, kecantikan dan tubuhmu masih memiliki nilai. Jadi bodoh. Seharusnya kamu tahu apa pilihan terbaik. Ayah, bukankah aku sudah bilang bulan lalu, kalau aku memulai kampanye crowdfunding online, aku menerima banyak donasi dari crowdfunding itu, aku mentransfer uangnya kepadamu. Dan ini kabar baik untuk MU, kamu tidak bercanda kan? Oh, kenapa aku harus berbohong padamu? Jaga baik-baik ibuku, uang crowdfunding akan terus mengalir secara bertahap. Juga aku memulai usaha kecil dengan beberapa teman sekelas dan kita bisa menghasilkan sedikit uang. Usaha? Usaha apa yang bisa kamu lakukan? Biar ku katakan, kamu tidak boleh membiarkan itu mempengaruhi studimu. Ibuku membawaku ke sini. Aku punya 1 semester, aku tidak bisa bicara sekarang. Kematian Socrates hanya memperkuat cintanya pada kebijaksanaan dan komitmennya pada filsafat. Socrates tidak mengeluh. Jadi, itulah kenapa kamu putus? Apakah video ini berhubungan denganmu? Aku Sudah bilang, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah memiliki hubungan seperti itu dengannya. Aku selalu mengira dia murni. Ternyata, Apakah kamu tahu tentang situasi keluarganya? bagaimana situasinya? Bukankah hanya keluarganya yang agak miskin? Aku tidak pernah peduli tentang itu. Tapi dia punya. Tidak ada ambisi. Jika kamu meluangkan waktu untuk memahami dia lebih baik, mungkin. Kenapa kamu benar-benar putus dengannya? Xiao Yu bilang padamu kan? Awalnya aku tidak tahu. Tapi sekarang aku pikir, dia merasa bersalah. Dia meminta Xiao Yu mengantar buah persik ke tempat tinggalmu. Kamu mau makan apa malam ini? Bagaimana tempat yang kita coba kemarin? Ayo putus. Apa? Apa omong kosong yang kamu bicarakan ini? Apakah hari ini April Mop?
Aku bilang ayo putus. Apakah aku melakukan kesalahan? Kenapa tiba-tiba? Kamu tidak melakukan kesalahan, ini masalahku. Kenapa? Kenapa sebenarnya? Aku? Meng Meng. Kamu baik-baik saja? Apakah kamu terbakar? Meng Meng. Halo, Kak Dong, aku menemukan alamat IP yang mengunggah video itu aku. Mengirimnya ke ponselmu. oh aku mengerti. Cewek warnet Bowen. Aku ingin membuat salinan video ini. Lihat. Dia membungkus dirinya dengan sangat rapat dia. Pasti yang mengunggah video itu. Bukankah dia punya teman sekamar yang bermasalah dengannya? Mungkinkah dia? Kurang mungkin aku. Tanya dia kemarin. Dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang video itu. Putar lagi. Kadar HCG lebih tinggi dari normal dia. Hamil. Ada janin sekitar 11 minggu di rahimnya. Halo. Jalan di depan melewati rumahku. Kenapa kamu tidak mampir untuk makan malam? Ini kesempatan bagus untuk tahu di mana aku tinggal. Lupakan saja itu masalah besar. Ayolah coba masakanku. Kamu bisa masak? Benar. Hehe ya sudah. Apakah Changshi dipindahkan? Dari Changshi? Ya pasti kebetulan dia. Sejak kematian putrinya kondisinya buruk dan atasan tidak tega dan membawanya ke sini. Kenapa aku merasa kamu tidak ada hubungannya dengan rumah ini? Kamu tidak meminjamnya kan? Apa kamu bilang aku terlalu kampungan atau benar-benar rendah hati? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya penasaran. Apa pekerjaan ibumu? Dia seperti pengusaha kaya atau apa? Dia di bidang konstruksi aku. Tidak pernah menanyakan detailnya. Ya. Bersihkan mobil dengan baik dan jangan pernah pakai mobil itu lagi. Ya. Ah. Kalian tidak berkomunikasi? Kami berkomunikasi tapi selalu sepihak ibuku. Selalu mencoba memaksakan kehendaknya padaku. Apa kamu masih terjebak di masalah rekonsiliasi? Tidak hanya itu, ibuku tidak puas dengan pekerjaanku. Kenapa? Dia menentangku menjadi polisi. Kalau kamu bertemu dengannya jangan berani bilang kamu polisi. Mungkin ibumu tidak terganggu dengan polisi, tapi dia pikir untuk gadis muda sepertimu. Menjadi polisi terlalu berbahaya dan membuatnya khawatir. Kenapa aku merasa kamu mengatakan hal yang sama seperti ibuku? Kami ada tamu di rumah. Bu. Biar aku perkenalkan. Ini Pak MA yang baru dipindahkan ke kantor kami. Halo, Halo, aku rekan kerja Yuking.
Maaf mengganggu, biar aku. Tuangkan teh untukmu, Oh. Tidak perlu, sudah. Malam aku harus pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sekarang sudah ada 2 polisi di keluarga. Saya akan mengantarmu keluar. Kapten MA. Datang ke sekolah setiap hari rasanya seperti pergi kerja. Bukankah lebih baik untuk merasakan kembali masa sekolahmu? Sekarang kita punya 2 hacker. Satu adalah pengunggah video dan yang lainnya adalah senior yang memperkenalkan Xiaomeng ke pekerjaan sampingan sebagai Calo yang menggunakan modeling sebagai kedok, tetapi sebenarnya juga terlibat dalam prostitusi potensial. Ya, mengapa mereka tiba-tiba putus? Kapten MA. Bisakah kita berasumsi bahwa orang yang sama berada di balik kedua kasus ini? Jika ada perselisihan di antara mereka, kemungkinan besar rekaman seks itu digunakan sebagai pemerasan. Juga, orang yang bersama Xiaomeng dalam video itu, saya pikir bayi dalam kandungan Xiaomeng mungkin adalah dia. ikuti akarnya untuk menemukan semangka dan temukan calo itu, dia akan membawa kita kepadanya. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Apakah itu perkenalannya? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Pakaian ini terlihat familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di seluruh kampus. Jadi, Xiaomeng menyebutkan hal lain kepadamu. Seperti di mana mereka bertemu. Anda tidak menyebutkan di mana mereka. Terlihat seperti mereka berada di mobil. Xiaomeng Sret Kedelek tidak tahu bahwa calo bisa menghasilkan begitu banyak uang. Anda hanya menyebutkannya secara sepintas. Ini terlalu samar. Kita akan menunggu log panggilan Xiaoming dipulihkan. Kemudian kita bisa melacak petunjuknya berdasarkan waktu. Ada hal-hal yang benar-benar membuat saya penasaran. Seperti bagaimana Xiaoming dan pacarnya tiba-tiba kembali bersama. Apa masalahnya? Sakit perut atau sakit haid? Saya akan membawa clean. Tidak apa-apa, rasa sakitnya akan hilang sebentar lagi. Anda tidak bisa menahannya seperti ini. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan, saya rasa sakitnya akan segera berhenti. Hei Xiaoming. Apa yang terjadi? Guru Xiaoming sakit perut. Cepat ke ruang UKS. Sayang, kamu sudah bangun. Apa kamu merasa sedikit lebih baik? Sayang, jangan takut. Jangan menangis. Ini hanya kram perut. Tidak ada yang serius. Aku akan menemanimu, dan kita akan mengatasinya bersama. Bagaimanapun apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Tentang masa lalu aku akan berpura-pura. Itu tidak pernah terjadi. Dan aku tidak akan bertanya lagi kenapa. Kapanpun kamu merasa ingin membicarakannya, kamu bisa memberitahuku. Oke.
Setelah itu, hubungan mereka perlahan mulai membaik. Seolah tidak ada yang terjadi mereka. Makan, belajar, dan jalan-jalan bersama saat ada waktu luang. Aku kadang ikut. Tapi merasa seperti orang ketiga. Jadi aku mengurangi kontak dengan mereka. Bagaimana kamu bisa tahu tentang hubungan tidak sehat Wang Xiaoming dengan orang lain? Aku. Tidak tahu. Hei. Kamu kenal orang di video ini? Aku tidak tahu berhenti mengikutiku. Siapa dia? Apa kamu kenal mereka? Apa kamu melanggar hukum? Sulit untuk mengatakan. Kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku khawatir situasimu tidak akan terlihat baik. Kamu bilang bahwa kamu tidak pernah berhubungan seks dengan Wang Xiaoming karena dia tidak mau, kan? Kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku akan berpikir bahwa kamu punya niat pribadi untuk memaksa Wang Xiaoming berhubungan seks dan itu pemerkosaan. Katakan saja. Sayang. Oke, apa yang terjadi? Apa? Tentang kamu jangan pulang malam ini. Aku gak enak badan. Ada apa denganmu? Cuma, aku sedikit lelah. Ya. Sayang, kamu gak senang. Nggak apa-apa. Kita bisa. Pelan-pelan saja. Terima kasih. Tante, tunggu sebentar, kamu harus pulang.
Atau mereka akan mengurungmu di sana juga? Nggak apa-apa, masuk dulu. Ya. Selalu dekat dengan itu nggak bisa datang lebih awal. Nggak akan terjadi lagi. Astaga kamu. Nggak benar-benar angkat beban. Kupikir kamu nggak pulang malam ini. Nggak begitu, aku sudah habiskan uang jatah mingguanku. Makan dikit saja gendut. Ya gendut. Lihat betapa pucat wajahmu. Aku suka urusanmu apa. TSK. Hei Azze. Kamu satu-satunya cowok yang tersisa di asrama kita. Kalian sudah bersama cukup lama. Bisakah kamu menanganinya, atau bagaimana? Maksudmu menanganinya? Nggak seperti kita harus melakukannya. Berhenti bekerja. Nggak tahu siapa yang mendirikan tenda setiap pagi. Bilang saja kalau mau atau nggak. Itu respons fisiologis yang normal, oke. Kamu nggak muntah saat bangun. Sial. Ayolah, ada acara yang harus ditonton. Cepat. Acara apa yang bisa ada larut malam begini? Jangan ngomong sembarangan nanti, jangan salahkan aku kalau nggak nelpon kamu. Gimana? Di sana kamu punya lampu hidung atau apa? Di sana bro, kamu lihat atau enggak? Hei, itu dia. Enggak cuma mobil rusak. Berkeliaran dalam gelap. Apa yang bisa kamu lihat? Cuma mobil rusak terus berpura-pura. Kalau kamu punya mobil itu, aku akan panggil kamu ayah. Lausan, ayo lihat. Sebegitu parahkah? Payah. Bisa kamu pastikan, dia kembali ke asrama sebelum gerbang ditutup. Ya, kita bahkan bercanda tentang itu waktu itu. Aku punya video di sini. Kamu mengenali dia, aku tidak. Apalagi yang kamu mau aku lakukan untuk bekerja sama? Kamu mengkhianati aku seperti ini. Bukankah aku sudah cukup jelas? Apa kamu bilang aku melihat mereka di ranjang bersama? Kamu mau tahu bagaimana perasaanku tentang itu? Baik, aku akan memberitahumu. Ya, aku melakukannya. Mengenali orang di video, dia yang memberitahuku. Tapi sekarang aku menyesal dan berharap aku tidak pernah tahu. Angkat. Maaf, nomor yang kamu hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Pacar. Aku tidak keberatan berteman. Tapi jangan di depanku. Kamu bisa menyetir. Apa yang kamu lakukan? Itu kecelakaan. Sekarang bagaimana? Kamu mau aku keluar dan minta maaf ke mereka? Hei kamu. Mau pergi? Halo. Kamu di mana? Ah. Oh. Oke, aku mengerti. Pikirkan baik-baik akhir-akhir ini. Dia bertingkah aneh. Kalau tidak, kenapa kamu pikir? Kamu tidak pernah menemukan mereka di akhir pekan. Apa dia harus kerja paruh waktu di akhir pekan? Pernahkah kamu melihatnya langsung? Aku tidak.
Perlu bohong ke kamu aku, tidak punya alasan untuk bohong ke kamu. Kalau kamu tidak percaya cek sendiri. Kenapa kamu memberitahu aku? Tidakkah kamu ingin tahu? Atau apakah kamu ingin hidup dalam kebohongan selamanya? Halo sayang, apakah kamu sudah kembali? Teman sekamar dan aku sedang menunggumu. Maaf, aku belum selesai menangani urusan keluarga. Tapi aku sudah memberikan hadiahnya ke Xiaoyu. Apakah kamu benar-benar tidak bisa datang? Bagaimana kalau ini? Kalau kamu selesai di sini, aku akan langsung datang ke kamu. Oke. Tidak peduli berapa lama aku akan menunggumu. Oke, sekarang kamu bisa melepas penutup matamu. Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Semoga sayang, apakah kita tidak? Berangkat. Hari ini kita tidak akan pergi kemana-mana.
Bisakah aku pergi sekarang? Apa maksudnya itu? Kamu hanya ingin tahu bagaimana mantanku menipuku. Bagaimana? Mantanmu menipuku dia pergi dan kamu masih membicarakannya. Apakah kamu pernah peduli padanya? Apakah aku peduli padanya bukan urusanmu? Paman kamu sepertinya sangat tertarik dengan mantan pacarku. Apa yang kamu bicarakan? Berhenti di situ. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Sebagai warga negara, kamu memiliki kewajiban penuh untuk bekerja sama dengan penyelidikan untuk menentukan penyebab kematian secepat mungkin dan membawa pelanggar hukum ke pengadilan. Ini demi kepentingan terbaikmu almarhum dan keluarga almarhum. Ini baik untuk semua orang. Jadi tolong tenang. Apakah kamu melihat wajah orang itu dengan baik? Aku bertanya padamu, aku tidak mengenalnya. Tapi dia pasti dari sekolah kita. Bisakah aku pergi sekarang? Biarkan dia pergi. Kalau ada pertanyaan lagi, kami akan memanggilmu kembali. Pergi ke sekolah ini dan periksa catatan siswa. Kita perlu tahu semua orang dengan baik. Ya, Yu King. Bagaimana dengan catatan panggilan Wang Xiaoming? Anda perlu menghubungi mereka satu persatu dan memeriksa dengan baik. Ya. Halo, saya seorang mahasiswa dari Yucheng College. Boleh saya bertanya, apakah ada pekerjaan paruh waktu yang tersedia di sini? Halo, saya seorang mahasiswa dari Yucheng College. Boleh saya bertanya, apakah ada pekerjaan paruh waktu yang tersedia di sini? Halo, saya. Halo, siapa ini? Halo, boleh saya bertanya, apakah ada pekerjaan paruh waktu yang tersedia di sini? Seperti model atau tim perayaan atau semacamnya. Anda dari Yucheng ya? Oh ya, saya. Dengar Anda bisa menemukan pekerjaan paruh waktu di sini. Oh, saya seorang mahasiswa. Siapa yang merekomendasikan Anda? Hanya seorang teman sekelas. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi. apakah dia berperilaku baik akhir-akhir ini? Teman saya. Bantu saya memeriksa nomor ini. Kapten He, apa yang membuat Anda marah? Direktur Su, jangan memarahi saya di depan Kapten MA. Saya tidak melakukannya. Itu Kapten MA yang mengatakan itu. Dia benar-benar ingin melatih Anda sebagai penerusnya. Benarkah? Palsu. Apa yang Anda khawatirkan? Ada kemajuan. Ya, seorang wanita menutup telepon saya. Jadi dia menutup telepon Anda itu masalah. Dia pasti punya masalah. Kalau tidak, mengapa dia menutup telepon dan tidak menjawab ketika saya menelepon lagi? Direktur Su, Kapten MA. Kartu hitam identitas. Dan pengawasan tidak dapat dikonfirmasi. Anda tidak menangkap kedelai merah itu. Jadi peluru itu pecah lagi. Kemudian tanyakan pada guru Anda tentang itu. Hei, apakah Anda ingat? Orang aneh yang kami tangkap bersama beberapa waktu lalu, saya pikir anak ini memiliki bisnis yang luas.
Berhenti di sana. Jangan kejar saya, berhenti. Lari, berhenti, kejar saya, berhenti. Lari, saya tidak akan bisa menangkap Anda. Berhenti di sana. Saya katakan pada Anda, kalian benar-benar beruntung. Berhenti membicarakan omong kosong ini dan membocorkan bahwa dulu aku membagikan kartu bisnisnya. Lalu dia bilang tidak perlu melakukannya offline. Internet lebih efisien. Dan begitulah aku kehilangan pekerjaanku. Siapa namanya? Ai, nama apa ini? Siapa yang pakai nama asli di pekerjaan ini? Hei. Kalau begitu kamu tahu nama aslinya? Aku tidak tahu. Kamu tahu di mana markasnya? Aku juga tidak tahu Hei, itu. aku bilang. Aku bilang hei. Aku cuma tahu area umumnya, biar aku kasih tahu. Dia sangat hati-hati. Aku cuma operator. Gimana aku bisa tahu di mana markasnya? Lanjut bicara di area mana? Area sekitar Huajuan. Di persimpangan Huajuan North Road dan International Road. Timur tidak terang tapi barat terang. Di mana kami menemukan? Gao Sihan. Perempuan 20 tahun, suku Han. Harga properti di sana tidak murah. Kamu pasti sangat kaya. Halo, aku menemukan. Hal-hal yang kamu katakan tentangku saat aku bilang ke Su Chengze. Aku mengakuinya. Tapi aku bukan yang di pengawasan dan aku tidak pernah mengunggah video seks. Jadi bagaimana kamu tahu bahwa Wang Xiaoming punya perilaku seksual transaksional? Ayo, minum teh. Terima kasih. Oh, kita ada tamu di rumah. Ya, dari kantor kota. Datang untuk menyelidiki sesuatu. Gao Yuming. Kantor cabang Yuking, MA Dong. Hiu King. Silakan duduk. Aku perlu ke kamar mandi. Petugas MA. Mau minum? Yah, tidak usah. Ibu, aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Aku ingin jujur. Apa kamu pikir, ayahmu akan dihukum ketika dia jujur? Paling-paling dia akan dikritik karena tidak bermoral. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tahu kamu bisa masuk penjara kan? Petugas, boleh saya tahu tujuan kunjungan Anda? Putri Anda dituduh memposting video porno yang menyebabkan pelaku bunuh diri. Apakah Anda tahu tentang ini? Katakan saja Anda tidak tahu apa-apa dan itu saja. Itu tidak mungkin benar. Sihan, bagaimana kamu bisa terlibat dalam hal seperti ini? Han, apakah kamu makan sesuatu yang mengganggu perutmu? Apakah kamu merokok? Mengundurkan diri. Apakah ini putri Anda? Ini. Aku benar-benar tidak bisa mengenalinya. Beberapa orang mengenalinya. Masalah ini sangat kompleks dan sifatnya sangat buruk sebagai orang tua. Kami berharap Anda akan bekerja sama dengan efektif. Jika putri saya benar-benar melakukan ini, apakah dia akan diadili? Apa pendapatmu? Merasa senang tentang itu? Apakah mereka bersenang-senang? Kamu tahu kamu akan masuk penjara kan? Kamu punya hari-hari baik tapi kamu memilih untuk tidak menjalaninya. Hanya membuat masalah tanpa alasan. Apakah kamu pikir ibumu tidak tahu? Seluruh keluarga terseret dalam kekacauanmu. Dan nyawa orang lain hilang karena itu. Kamu hanya bisa menghancurkan diri sendiri, semua yang aku pedulikan.
Pengacara Zhang. Itu aku Lau Shao. Ada sesuatu. Han, apa yang kamu lakukan? Zhao Yuming cepat datang. Aku akan menyalakan mobil. Kenapa kamu datang? Aku benci ayahku. Dia membuatku merasa jijik. Aku ingin bertanya. Mengapa kamu ingin bunuh diri? Aku benci ayahku. Karena dia membuatku jijik. Karena kamu membencinya dan sangat membencinya. Mengapa kamu tidak memposting video ini di tempat kerja ayahmu? Aku membencinya. Tapi dia masih ayahku. Itu Wang Xiaoming yang menghancurkannya aku. Ingin menyebarkan video di sekolah untuk menghancurkan selingkuhan itu. Mama, aku ada sesuatu untuk diceritakan. Tentang hubungan ayahku. Kamu tahu tentang itu kan? Bukankah semua pria seperti itu? Jika kamu tidak bisa mengontrol mereka jangan. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, biarkan saja. Tapi tahukah kamu siapa selingkuhannya? Dia adalah teman sekamarku di kampus. Untuk usiaku aku sangat jijik. Jangan ikut campur dalam urusan orang dewasa aku. Tidak ingin menyakiti ibuku. Aku ingin melindunginya. Dengan memposting video di sekolah aku, hanya ingin dia meninggalkan ayahku aku. Tidak melakukannya aku tidak tahu segalanya akan berakhir seperti ini. Aku tidak menyakiti siapapun. Setidaknya tidak di luar keluargaku. Benar. Secara pribadi aku tentu tidak. Sedangkan konsekuensi lainnya mereka. Seharusnya tidak pernah terjadi kamu. Tidak perlu malu tentang ini kami. Hanya mengambil apa yang kami butuhkan kamu. Menyelamatkan keluargamu. Ini adalah tindakan mulia. Aku berharap kamu bisa melepaskannya sedikit. Kamu bisa mengecamku secara moral. Tapi aku tidak melanggar hukum apapun. Tidakkah kamu peduli sama sekali tentang perasaan putrimu? Bayangkan saja bahwa ayahmu adalah memelihara selingkuhan, yang adalah teman sekelasmu. Bayangkan dirimu di posisinya. Kalau itu kamu, apakah kamu akan menerimanya? Dia belum cukup dewasa. Kalau aku jadi kamu pada akhirnya akan menerimanya. Setiap orang adalah individu yang mandiri. Dia tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusanku aku. Hanya memenuhi keinginanku sendiri. Tidak pernah mengecewakannya. Termasuk Wang Xiaoming. Jadi jangan berpikir kamu salah sama sekali. Benar atau salah? Apa yang penting sekarang? Ini salahku aku. Tidak seharusnya mempostingnya online. Kapan kamu mengetahui tentang ayahmu? Bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang tidak pantas.
Hampir 4 bulan yang lalu mereka pasti baru saja bertemu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Suatu kali aku sedang makan es krim dengan rekan-rekanku di pusat perdagangan internasional. Aku melihat Wang Xiaoming turun dari mobilnya. Setelah itu aku mengikuti ayahku dan kemudian mengikuti Wang Xiaoming. Apa kamu berbicara dengan ayahmu setelah mengetahuinya? Jadi bagaimana kamu mendapatkan video yang kamu unggah online? Dari ponsel ayahku. Dan mengapa kamu memberitahu Su Chengze aku? Ingin menekan Wang Xiaoming melalui dia untuk meninggalkan ayahku aku. Tidak menyangka hanya dalam 10 hari atau lebih aku tidak ingin melanjutkan lagi. Apa yang kamu katakan aku? Tidak ingin melanjutkan lagi. Datang ke sini dan duduk. Ini hadiahmu. Cobalah ayo. Cobalah belum. Aku sudah cukup toleran terhadapmu. Tahukah kamu tidak ada jalan kembali begitu kamu memulai sesuatu seperti ini? Apakah kamu pikir kamu masih bisa memiliki hubungan yang pantas dia akan pada akhirnya mengetahui masa lalumu? Kemudian dia akan merendahkanmu, membencimu, mengkritikmu, dan akhirnya dia akan membuangmu. Seperti kantong plastik yang dibuang. Apa itu yang kamu inginkan?
Sementara kecantikan dan tubuhmu masih memiliki nilai. Jangan jadi bodoh. Seharusnya kamu tahu apa pilihan terbaik. Aku tidak memaksamu. Aku memberimu setengah bulan untuk memikirkannya. Selama setengah bulan ini aku tidak akan mencarimu. Tapi bahkan belum setengah bulan, sebelum Wang Xiaoming datang sendirian padaku. Kenapa? Seperti yang dia duga pacarnya mengetahui dan membuangnya. Tahukah kamu bahwa Wang Xiaoming hamil? Apa? Kamu tidak tahu. Aku sudah mandul begitu lama kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa tes DNA. Ini tidak benar-benar terjadi. Mungkinkah? Su Chengze, ayo pergi ke sekolah. Oh, ayolah. Di mana Su Chengze? Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Dia mengambil cuti dan pulang. Apa mie instan enak? Lumayan. Lumayan. Terus makan. Petugas MA, petugas MA. Bisa aku bicara sebentar? Sebenarnya sekolah ingin mengeluarkan Wang Xiaoming. Setelah Wang Xiaoming tenggelam, sekolah dekat ITU akan mempengaruhi reputasi mereka. Selain itu, sekolah sedang dalam evaluasi selama periode ini. Jadi mereka menutup berita dan tidak mengizinkan kami mengungkapkannya. Bahkan guru-guru kami bilang mereka bisa aku akan dikeluarkan jika berbicara. Tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Saya adalah orang yang punya hati nurani. Kalau saya tidak bicara, saya akan malu dengan nama keluarga saya. Saya lihat Wang Xiaoming memohon kepada kepala sekolah di kantor hari itu. Dia benar-benar tidak ingin keluarganya tahu. Bukankah ini memaksanya ke jalan buntu? Tidak ada gunanya bicara dengan saya, ini perintah dari atas. Bos, tolong jangan pecat saya ya. Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini, saya tidak akan mengulanginya lagi. Sudah berapa kali saya bilang? Tidak ada gunanya mengganggu saya, oke? Minta orang tua kamu datang. Mereka tidak bisa memahaminya, kepala sekolah. Mereka tidak bisa memahaminya. Kepala sekolah, saya mohon. Mereka tidak bisa memahaminya. Apa yang kamu lakukan? Penkan, era apa ini masih melakukan hal seperti ini? Cepat bangun. Saya mohon, saya tahu saya salah, tolong biarkan saya tetap di sini. Biarkan saya tetap di sini. Biarkan saya tetap di sini, kamu. Tidak akan bangun kan?
Baiklah, saya akan tinggalkan kamu saja berlututlah di sini dan kemudian pergi. Asalkan kamu tidak mengusir saya. Saya akan melakukan apapun yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, asalkan kamu tidak memecat saya. Saya akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu putus asa seluruh pikiranmu rusak, kamu masih belajar. Apa lagi yang harus dipelajari? Kamu menodai nama sekolah dan menodai reputasi sekolah kita. Sekolah tidak bisa menampungmu. Berdiri dan bela dirimu sepertinya. Sekolah bertindak sesuai aturan. Siswa yang terlibat prostitusi atau pelacuran jelas melanggar peraturan sekolah. Tapi dengan tergesa-gesa mengeluarkan seorang siswa hanya untuk menghadapi inspeksi. Menurut saya ini merusak hidup anak itu. Hanya saja pengaruh saya kecil dan tidak bisa menghentikannya. Itulah mengapa tragedi seperti ini terjadi. Saya berharap kamu bisa membawa keadilan untuk anak ini. Saya melepaskan. Hasil DNA Su Chengze menunjukkan dia tidak akan keluar sampai besok. Dia mengambil cuti di saat kritis ini. Dia pasti punya masalah yang Tidak bisa dia hindari. Seperti apa Wang Xiaoming itu? Dia tidak terlihat ramah. Kami tidak bisa benar-benar bermain bersama. Saya tidak terlalu kenal dia, ada banyak orang di kelas. Dia bahkan memberi kami masing-masing permen sebelumnya. Jadi dia tidak memakannya? Beberapa orang melihat video ini tentangnya dan merasa itu agak kotor. Lalu mereka mengirimnya kembali ke kantor ini. Bukan karena kami tidak ingin bermain dengannya ini. Hanya karena kami tidak bisa bermain bersama laporan. Sudah keluar, kami bisa menyingkirkan kemungkinan dia tenggelam setelah mati. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan sekolah kami. Sebenarnya sekolah ingin mensyuarkan Wang Xiaoming. Saya pikir Su Chengze punya masalah. Apakah dia membunuh Wang Xiaoming? Tidak tahu malu tidak berharga. Ketika dia tahu dia ditahan oleh orang lain. Apakah dia memperkosa Wang Xiaoming? Mengapa dia memperkosa pacar saya? Bukankah saya sudah menjelaskan dengan jelas? Saya tidak berbohong kepada kamu. kedua profil DNA cocok sempurna. Hubungan orang tua bisa dikonfirmasi. Nak, saya sudah kembali. Kamu benar-benar tahu kapan akan muncul. Makan malam akan segera siap. Cepat cuci tanganmu. Kita akan segera makan dia. Menelepon kembali mengatakan kamu tidak enak badan. Di mana kamu merasa tidak enak? Tidak, saya hanya merindukanmu. Selalu membuat ibumu geli. Ayo makan semuanya. Makan pelan-pelan, tidak ada yang bersaing denganmu. Ada masalah apa?
Bu, saya membuat kesalahan. Nak, apa yang saya lakukan salah? Nak, bilangin sama mama apa salah mama. Oh, Su Chengzu udah pulang ya? Jangan stres. Ini minum dulu dan lihat ada yang mau kamu ceritain ke mama nggak? Hal-hal yang perlu diakuin. Kalau aku nggak ngapa-ngapain, aku harus ngakuin apa? Ayo. Jangan bahas itu dulu, bukannya kamu selalu bilang kamu mencintainya. Aku pengen banget tahu. Waktu kamu tahu tentang mereka, kamu lagi ngapain? Kalau nggak bisa jangan pura-pura berantem. Juli 26. Ada masalah apa, kenapa akhir-akhir ini kamu nggak peduli sama aku? As. Ngomong dong, As. Perhatiin aku. Kenapa? Apa? Aku tanya kenapa. Setelah kita putus, kamu pergi kemana? Balik ke asrama. HMPH. Kamu bohong. Tolong Izzy, jangan kayak gitu. Kenapa kamu bohong? Aku nggak bohong. Kenapa kamu bohong sama kita dan bilang kalau kamu sama Wang Xiaoming nggak pernah berhubungan? Kalau nggak terjadi, yang nggak terjadi, aku nggak bohong sama kamu. Jangan bilang kamu nggak tahu kalau Wang Xiaoming hamil. Aku hamil. Pergi, aku nggak mau denger tentang orang lain brengsek. Kenapa kamu bohong sama kita? Dan bilang kalau kamu sama Wang Xiaoming nggak pernah berhubungan. Aku sangat malu. Waktu aku tahu dia disimpan sama orang lain. Dan aku nggak mau ada hubungan lagi sama dia. Kamu benci dia sampai segitunya ya? Menurut pasal 236 dari Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, barang siapa yang memperkosa seorang wanita dengan kekerasan atau cara lainnya akan dihukum dengan penjara antara 3 hingga 10 tahun dan barang siapa yang menyebabkan cedera serius atau kematian pada korban akan dihukum setidaknya 10 tahun penjara.
hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Apa Wang Xiaoming diperkosa? Kami belum menikah. Mengapa dia memperkosanya? Lihat aku. Lihat ke dalam mataku. Katakan padaku. Di mana Wang Xiaoming meninggal? Mengapa kamu lari saat melihat polisi? Katakan. Aku takut aku tidak bisa menghadapi konsekuensinya. Kamu berbohong. Kamulah yang memperkosanya. Aku tidak melakukannya. Aku bilang tidak dan aku benar-benar tidak ini. Sudah 2 hari. Tak ada keributan, bukankah dia bisa saja di sini? Bukankah kamu belajar bagaimana mengamati di Akademi Kepolisian? Operasi pengawasan itu seperti Kapten MA. Kapten MA adalah... mereka Apa yang sedang kamu pikirkan? tidak ada. Kamu sudah menatap tempat ini selama lebih dari 1,5 menit. Bukan? Aku tidak sadar kamu begitu jeli. Aku sedang memikirkan, saat aku 17 tahun. Semangat masa muda di sekolah. Tapi seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa mengingat banyak. Aku benar-benar sudah tua. Semangatnya sudah hilang. Tidak seperti kalian anak muda masih penuh dengan tenaga pemuda. Lalu apa yang membuatmu terus bergerak sekarang? Kebiasaan hidup. Ini tidak benar. Jika itu masalahnya kasus, tidak akan ditangani seperti itu juga, ya. Kamu membawa rokok setiap hari tapi tidak pernah merokok. Pasti lebih dari sekadar tidak punya korek api, ya. Kenapa kamu tidak merokok? Putri saya meminta saya untuk berhenti. Oh. Di mana dia sekarang? Dia di dunia lain sekarang. Maaf Kapten MA ini. Tidak apa-apa. Setiap detik seseorang meninggal di bumi ini. Mungkin karena ini atau itu. Mereka meninggalkan dunia ini. Setelah orang itu pergi, mereka pergi, itu bukan masalah besar. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengingat. Lebih dari itu, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jika putrimu tahu betapa kamu merindukannya, dia akan sangat bahagia. Saya tidak pernah bertemu ayah saya tidak pernah melihatnya sejak saya bisa mengingat saya. Selalu membayangkan seperti apa orangnya ibu saya tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak memberitahu saya apa-apa. Setelah beberapa waktu saya berhenti bertanya, tapi saya hidup dengan optimis. Saya pikir, ayah saya setidaknya ingin saya hidup dengan baik. Putrimu pasti merasakan hal yang sama dan dia juga berharap. Berhenti, berhenti, berhenti.
Hei, kenapa kamu menangkap saya? Tangkap dia. Kami menangkap kamu. Berhenti. Ah, berhenti. Lari lagi dan saya akan menembak. Dasar bajingan. Kamu lari. Ini untuk menipu saya. Ah. Saya adalah Kapten MA, pergi. bergerak. Kapten MA. Apa masalahnya, Kapten MA? Tidak ada. Kebetulan. Aku baru saja dapat sedikit info dari seorang mata-mata. Bercanda di saat seperti ini. Hei, apakah ini 120? Zhang Yijie, biar aku beritahu. Menyerang seorang polisi adalah kejahatan serius. Dia sudah mengaku secara sukarela. Apakah aku bicara atau tidak? Itu hanya masalah waktu. Juga. Jika sesuatu terjadi pada Kapten MA, aku tidak bisa memastikan berapa tahun aku akan dapat. Aku Tidak punya kesempatan sejak aku memulai jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Melakukannya atau tidak itu terserah kamu. Kamu putuskan sendiri. Aku Tidak punya keadaan yang memaksa. Aku hanya ingin uang. Apalagi yang orang lain ingin dari aku? Kapan itu mulai? Maksudku, mengorganisir prostitusi. Pada tahun kedua. Bagaimana kamu memulainya? Ya. Seorang teman sekelas menemukanku dan memintaku membantunya mencari uang. Dan kemudian aku sadar bahwa ini waktunya. Semua orang punya keinginan, kan? Keinginan seksual, keinginan materi. Aku hanya membangun jembatan untuk mereka, membuat keinginan mereka terwujud di sini. Apa yang kamu? masih pikir kamu terhormat? Siapa rekan-rekanmu dan gadis-gadis yang kamu bawa? Jangan pikir polisi cyber, kita semua vegetarian. Apakah mereka tidak menggunakan telepon? Apa kamu mengandalkan burung merpati? Mereka semua di properti sewaan. Kakak Sao. Lihat. Itu bagus, simpan dengan aman dan bawa kembali ke kantor. Ibu, tolong jaga dia. Ah, Anda bangun. Sudah bertemu sebelumnya. Ingatkah Anda? Sekarang di rumah Anda adalah Ibu Yuking. Ya. Yuking meminta saya untuk mengurusnya. Benar-benar tidak diperlukan saya. Dikatakan saya baik-baik saja. Pagi ini ketika dokter mengubah perban Anda, saya melihat seberapa dalam luka itu. Bagaimana Anda bisa baik-baik saja? Kami, Digunakan untuk ini di lini kerja kami. last night. Anda light tidur Anda, memanggil nama. Yaya adalah putri saya. Oh, Saya akan memberikan Anda beberapa air. Anda siap? Ini. Sudah lama sejak siapapun bertanya. Apa yang saya katakan? Tidak ada. Baik.
Zhang Yijie, saya menanyakannya. Jika Wang Xiaoming adalah dengan Anda, dan selain Gao Yuming, apakah dia pernah melakukan transaksi dengan orang lain? Dia pasti belum bersama saya, seperti untuk yang lain yang saya lakukan. N tidak tahu. Dan Gao Yuming membayar dengan baik. Wang Xiaoming tidak memiliki alasan untuk bersama orang lain. Dan dari interaksi saya dengan Wang Xiaoming, saya percaya dia benar-benar bermoral dengan. Tidak ada alasan khusus saya. Saya tidak berpikir dia akan sampai. Saya sudah memastikan ia mempermasalahkan dan pilihan ini adalah dia. Milik situasi saat ini tidak ada yang perlu dilakukan dengan saya dan tanpa saya. Zhang Yijie. Akan ada Liu Yijie. Wang Yijie. Baik. Liu Yijie dan Li Yijie akan bergabung dengan Anda segera. API Masalana? Anda bangun. Jangan bergerak. I. Oke, biar aku bantu kamu. Itu telepon dari Yuking. Ambil oh. Halo? Yuking. Ini aku. Dia tidak bisa menjawab telepon sekarang apa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yuking. Situasinya nyaman sekarang. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat pengakuan? Haha, itu hebat. Tidak ada yang bergerak, tetap diam. Chen Gan bergerak. Lebih cepat. Jangan bergerak. Nomor ID. Baru-baru ini banyak distrik di kota kita meluncurkan kampanye anti prostitusi yang disebut CleanNet. Dimulai pada sore hari tanggal 16, kota Yujing mengerahkan hampir 100 polisi untuk memeriksa semua sauna, tempat pijat kaki, dan tempat hiburan di seluruh kota pada saat yang sama dan menargetkan beberapa tempat yang terlibat dalam prostitusi yang dilaporkan oleh publik untuk disinfeksi dan penangkapan. Di Hotel King Cheng, polisi menangkap beberapa orang yang dicurigai terlibat prostitusi dan solicitation. Ayo makan. Ayolah. Kelopak mata kanan saya sudah berkedut selama beberapa hari, terutama hari saya pergi ke sekolah saya. Hanya merasa ada yang tidak beres. Berhenti percaya pada tahayul. Oh, kelopak mata kiri saya juga berkedut. Apa artinya? Gadis itu bahkan tidak menelepon ke rumah. Bukankah saya sudah bilang bahwa dia gagal dalam ujiannya? Hanya saja, semua fokusmu harus pada belajar. Seperti yang kamu tahu, gadis kita tidak terlalu normal dalam studinya. Dia hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu pada operasimu dalam beberapa hari. Kamu hanya bisa siap dengan baik jika kamu sehat dan memiliki energi. Aku tidak mau melanjutkan perawatan ini lagi. Kamu bicara apa sih? Ini tidak akan membaik berapa kali pun kita mencoba. Lebih baik kita pulang saja. Nanti semua penderitaan yang kamu alami sebelumnya akan sia-sia. Anak kita dan penderitaan kita juga akan sia-sia. Besok, aku akan pergi ke dia untuk stok barang, dan minta pengurus sebelumnya untuk merawatmu. Minumlah bubur. Ayo minum. Lukamu belum sembuh. Hati-hati jangan. Sampai pecah tidak apa-apa, aku perlu pulih sedikit, hei.
Aku bilang biar aku bantu. Ah, terima kasih. Pelan-pelan. Wah, Apa ini berhenti? Ayo sudah. Waktunya makan Mama. Sekarang kamu sudah menaruh berat badanmu. Pak MA, kamu sudah menyatukan Mama ke dalam keluargamu terlalu cepat. Awas nanti aku yang urus kamu. Maaf mengganggu. Ah. Pulang dan laporkan pekerjaanmu. Sebagai harga diri seseorang, jangan lakukan hal yang merendahkan karaktermu. Aku bilang, baru-baru ini sekolah kita mendengar bahwa beberapa murid memilih menjual tubuh mereka untuk uang. Cara yang salah ini membawa harga yang mahal. Itu bukan cerminan harga diri dan mencintai diri sendiri. Sebenarnya aku takut datang ke sini sangat mudah untuk teringat Xiaomeng. Kamu tahu, apakah Xiaomeng dan Su Chengze punya hubungan yang lebih intim? Maksudmu apa? Hubungan seksual. Tidak. Xiaomeng tidak ingin berbicara dengan saya tentang ini. Tapi setelah saya terus menanyakannya, katanya belum pas. Jadi ketika video ini keluar saya suka terguncang. Ingat saya mengatakan Anda pada saat saya tanya Su Chengze. Dan Su Chengze juga belangka. Tapi Xiaomeng hamil. Dan Su Chengze adalah Tidak mungkin untuk Xiaomeng dan dia tidak punya alasan untuk bohong. So. Kita menduga Su Chengze diperas Xiaomeng balas dendam. MA Dwi, tidak, Anda perlu istirahat sedikit lagi. Cedera tak ada apa-apa. Hei, apa yang Anda lakukan? Sneaking do. Anda melihat dengan jelas? Ya, itu dia. Ketika saya bertanya kepada dia apa masalahnya, dia tidak katakan bahwa saya disarankan menghubungi polisi, tapi dia tidak membiarkan saya. Setelah semua untuk pasangan muda untuk lakukan hal seperti ini di hutan, itu normal. Perhatikan dekat lagi. Orang dalam gambar ini, Iya, pasti dia. Dia menarik celananya dan kabur dalam kilasan. Anda yakin? Positive officer. Apakah kami memiliki cukup bukti untuk melakukan pengambilan sekarang? Case ini tidak terlalu sederhana. Nanti saya libur, sampai jumpa. Halo, kemana Anda berjalan? Masuk mobil dan saya akan mengantar Anda ke rumah. Thanks.
MA petugas. Apa yang salah dengan Anda? Apa yang Anda beritahu kami kemarin? Kenapa tiba-tiba Anda mengubah kisah Anda ketika Anda tiba? Apakah dia push Anda? Saya bertanya kepada Anda apakah dia membayar uang Anda? Ini. Larut malam dan sulit dilihat dengan jelas. Anda menyadari apa yang Anda lakukan? Memberikan kesalahpahaman palsu incitament untuk melakukan kejahatan, apakah Anda mengerti? Saya benar-benar tidak melihatnya dengan jelas. Bawa dia keluar untuk membuat catatan tertulis dan suruh dia menandatanganinya. Jangan sombong. Aku akan menemukan buktinya. Bagaimana dengan itu? Aku merasa jauh lebih baik sekarang kan? Aku merasa seperti semua orang memainkan peran yang salah. Tetapi tidak ada yang menerima hukuman setara dengan tragedi yang terjadi. Semua orang langsung memutuskan hubungan dengannya, tetapi tidak ada yang fatal. Tetapi itu masih menyebabkan kematiannya. Temukan buktinya, mari kita kesampingkan dulu kita. Masih harus berhenti, kita punya kasus lain juga. Oh, ngomong-ngomong, berikan laporan akhir kasus ini secepatnya. Aku akan pergi sekarang. Oke. Kenapa? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu menyakiti Xiao Ming? Katakan padaku dengan hati nuranimu. Jangan sentuh aku. Aku bilang tidak berarti tidak. Apakah kamu merasa bersalah? Jangan sentuh aku, apa salahku? Kalau bukan kamu, saya lagi bukan. Giliranmu untuk mengeluh tentang aku. Kamu tidak sama seperti dulu, jangan. Pikir kamu mengerti aku dengan baik. Ikutlah denganku dan serahkan dirimu aku. Bilang jangan sentuh aku. Ah, Sabarlah, apakah itu? akan menyakitkan. Tidak apa-apa. Beristirahatlah dengan baik. Ayo. Kemari. Apakah kamu tahu tempat ini? Apakah di sini kamu memperkosanya? Tidak, tolong jangan mendekat lagi. Aku tidak memperkosanya, itu adalah persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Lihat baik-baik, lihat, katakan padaku. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Apakah ini? Di sini kamu memperkosanya atau tidak? Ya. Ya, saya memperkosanya. Apakah kamu punya bukti? Apakah kamu punya bukti bahwa saya memperkosanya? Apakah kamu punya bukti dasar? Kalau kamu berani tembak, ayo dasar.
Ayo. Apakah kamu punya bukti dasar? Kalau kamu berani tembak, ayo. Pak MA, jangan lakukan ini. Tempat saya terlalu kecil untukmu. Apakah yang lain tidak tahu? Apakah kamu sendiri tidak tahu? Kamu di sini karena saya memintamu datang. Ini penurunan jabatan, bukan kesempatan untukmu bermalas-malasan. Apakah saya bahkan menginginkan ini kamu diberhentikan? Apakah kamu tahu bahwa hal-hal dari masa lalu sudah berakhir? Kamu juga harus melangkah maju. Pak MA. Pak MA. Pak MA. Apa yang kalian semua lakukan? Lihat. Cepatlah bekerja. Anakku, kamu yang terbaik. Manfaatkan dengan baik. Maaf ayah saya, jelas tidak melakukan yang baik dalam ujian. Tidak semua orang masuk universitas 211 atau 985. Selama kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu yang terbaik. Oke, Hahaha, oke. Pulang. Saya akan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. kamu dan ibu tidak harus bekerja terlalu keras. Oke. Ayo cepat. Ayah, Xiaoming, ayo saya akan merawatmu dengan baik. Ibu, ayo saya akan merawat ibumu. Xiaoming. Ayo. Pak MA, kenapa kamu merokok lagi? Saya tidak bisa menahan diri. Kalau kamu merokok, aku akan makan cemilan dan manisan. Bukan cuma sekarang. Aku akan makan setelah sikat gigi sebelum tidur ya. Kalau mau makan silakan. Aku nggak mau berhenti jahat sama aku sekarang. Kamu berubah. Dulu kamu nggak kayak gini. Hah? Kita ngapain setelah kerja? Bisa? Cepat nggak sih? Kayaknya. Kerjaan udah selesai. Manajer Su, kalau nggak ada apa-apa kita keluar dulu. Oh, ya. Kemarilah bentar. Ini semua salah kamu. Gimana aku tahu? Kalau kita berangkat sedetik yang lalu, aku bisa belanja sama mama. Gimana aku tahu bakal cepet banget? Aku bahkan udah mikir mau pinjam mobil kamu.
Akhir-akhir ini manajer Sao terus nyinggung. Aku penasaran apa Officer MA bakal balik. Aku nggak tahu apa yang dia pikirkan, tapi itu yang... Dua orang tua itu selalu bilang mereka berdua keras kepala banget. Dengan officernya yang nggak ada di sini, bisa nggak kita tangani kasus sebesar ini? Itu tergantung kamu. Aku nggak pernah gagal. Hehehe. Mobilnya balik sama kamu. Aku udah jagain mobilnya, dengan baik kamu bisa kasih aku lebih banyak. Orang yang punya beberapa rumah masih peduli sama uang receh ini. HMPH. Ada kecelakaan. Apa yang terjadi? Tepat setelah kamu pergi waktu itu. Ada yang jatuh sampai mati. Oh. Gimana dia mati? Halo pemirsa, di belakang saya, studio foto ini jadi tempat kejadian pembunuhan. Stasiun kami akan terus mengikuti kisah ini. Berikan jalan tolong polisi, sedang menyelidiki Ayo. Siapa yang ngasih tahu media duluan? Mereka sampai di sini lebih cepat dari kita. Media sangat tidak profesional. Kita bahkan belum masuk ke dalam. Bagaimana kita tahu apa yang terjadi di dalam? Kak Liu Kak King, kapan ini ditemukan? Manajemen properti menemukannya saat mereka mengetuk pintu 2 kali, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang mengangkat telepon juga. Dia mencium sesuatu yang tidak beres dan memanggil polisi. Tempat ini agak terpencil. Hanya ada satu kamera di lantai bawah. Kami sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Almarhum bernama Liang Hao, seorang fotografer lepas. 33 tahun lajang dari luar kota. Dia juga punya asisten, tapi asisten ini juga menghilang. Kami sedang mencoba menghubungi mereka. Pak Chen, bagaimana situasinya? Pak Chen, sekarang kamu benar-benar hebat. Kamu tidak bilang berapa banyak yang harus diminumkan. Oh, maksud saya almarhum. Minum sampai mati. Saya tidak berpikir begitu. Lihat ini. Ini adalah luka fatal. Berdasarkan analisis permukaan, terlihat dia meninggal karena jatuh dalam keadaan mabuk. Kepalanya terbentur keras yang menyebabkan kematiannya. Apa maksudmu dengan analisis permukaan? Saya ahli forensik. Apakah ayahmu tidak mengajarimu? Apa maksudmu? Spesialisasi itu penting. Pekerjaan forensik adalah tentang membuat penilaian Saya fisik. tidak membicarakan itu. Bagian kedua, apa maksudmu ibumu tidak mengajarimu? Kenapa saya yang disalahkan lagi? Tidak mau kehilangan muka ya? Tunjukkan padanya. Bahwa kematian karena jatuh sering terjadi pada orang tua. Almarhum masih dalam masa kecelakaan hilang. Apakah ada kerugian finansial di rumah? Tidak ada. Akan membutuhkan kekuatan lebih dari 2 meter. Artinya dia terbentur sudut meja dan meninggal. Sumber daya finansial di rumah tetap utuh. Tapi barang-barang pribadi seperti telepon hilang. Ini pasti bukan kematian karena kecelakaan sederhana. Minta investigasi teknis untuk menemukan telepon almarhum. Berdasarkan informasi yang diekstraksi dari analisis jalur pergerakan almarhum secepatnya. Oke, Meninggal? Penilaian yang akurat. Mimerlokin Pemerikson Libby Lanjut untuk mengkapai kesimpulan akhir. Berikan kami kesimpulan tidak resmi. Saya menghargainya. Sekitar 2 hari yang lalu. Terima kasih Forensik Chen. Dia bukan fotografer yang serius. Lihat ini. Nama, Liu Yueru, perempuan 11 tahun. Dia sudah hilang lebih dari 20 hari. Ada kemajuan? Keluarganya tidak memberikan informasi yang berharga. Dan mereka tampak acuh tak acuh terhadap anak mereka dan kami. Tidak mengendurkan upaya pencarian. Tapi tanpa panduan. Siapa yang melaporkan orang hilang? Ayahnya, situasi keluarganya agak rumit. Dia seorang penjudi, kami pernah menangkapnya di kasino, bahkan beberapa kali. Dia seorang alkoholik dan memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga kami. Untuk menjadi mediator beberapa kali. Gadis Liu Yueru adalah orang hilang yang terlibat dalam kasus ini. Apakah petunjuk ini mati? Apa? Ada apa? Ponsel almarhum telah hancur dan tidak dapat dilacak. Periksa kontak sosial Liang Hao. Baiklah. Kasus ini tidak mudah.
Orang ini mendirikan studionya di lokasi yang terpencil. Dengan cerdas menghindari semua area pengawasan sekitar dan mengambil foto-foto cabul ini. Sudah kubilang dia bukan fotografer yang serius naluri. Ku mengatakan dia tidak. Hanya mengambil foto-foto gadis ini untuk hobi cabul. Maksudmu? Apakah untuk mencari keuntungan? Foto selalu memiliki tujuan. Atau melayani beberapa pelanggan atau kelompok. Pemimpin, apakah Liu Yueru tidak meninggal? Ruang gelap hanya berisi foto wajahnya jadi. Mari kita mulai mengikuti petunjuk ini. Oke. Aku akan meminta Da Chun menyelidiki hubungan sosialnya yang lain. Kasus dengan Wang Xiaoming. Putusan pengadilan dikeluarkan hari ini. Kamu tahu rasa takut. Akhirnya ada juga yang masuk akal. Halo. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya? Di mana barangnya? Kamu tidak berguna. Kamu ngapain di rumahku? Aku tidak bersalah. Kamu ngapain di rumahku? Kalau kamu tidak pergi. Nak, Kalau kamu tidak pergi, aku akan Sudah panggil polisi. minta Maaf, apalagi yang kamu mau dariku? nak, Anakku tidak melakukan apa-apa hakmu menjebaknya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? ayo semua lihat polisi menindas orang jujur. Aku tidak takut padamu, aku tidak takut menuntutmu. Atas dasar apa kamu mengancam anakku? Aku akan membuat mereka mencopot lencanamu. Kenapa kamu mengancamnya? Apa yang kamu coba tipu dia untuk katakan? Apa yang dilakukan anakmu? Tidakkah kamu tahu apa yang ada di hatimu? Dari kantor kota pemeriksaan rutin. Boleh lihat KTP-mu. Apa kita hanya bermain? Dengan identitas Kita apa? Tidak berjudi. KTP. Aku tidak membawanya aku. Tidak membawanya. Duduk dulu. Aku tidak. Jangan gugup. Aku tidak gugup. Kamu Liu Baosheng kan? Putriku sudah hilang lebih dari sebulan dan kamu belum menemukan satu pun petunjuk. Masih berani menanyai aku. Ulangi keadaan hilangnya putrimu. Bagaimana keadaannya? Apakah ini putrimu? Ya. Ini ditemukan hari ini di TKP pembunuhan. Almarhum adalah seorang fotografer di studio foto ini. Kenapa ada foto anak perempuanmu? Anak saya hanya pergi ke sana untuk foto paruh waktu sebagai model anak-anak. Berapa APA? Berapa yang kamu bayar untuk sesi foto itu? Sekitar 5 atau 6 ratus. Mungkin 500 saya. Tidak ingat dengan jelas. Saya sudah tua dan bingung. Ya. Jenis foto apa yang diambil? Hanya foto biasa. Apakah kamu kenal fotografer itu? Dia mengambil foto seksi anak-anak. Saya tidak tahu itu.
Kapan terakhir kali kamu melihat Liang Hao? Liang Hao. Sudah lama sekali. Sekitar sebulan yang lalu. Di mana kamu pada tanggal 21 Desember? Apakah kamu meragukan saya? Kenapa kamu selalu begitu gugup? Apa yang saya gugupkan? Oak, mari kita bicara di kantor polisi. Oh saya. Di sini bermain kartu hari itu. Orang-orang ini sekarang bisa bersaksi untuk saya. Bisakah kamu menceritakan kembali situasi pada hari Liu Yueru menghilang? Malam itu saya minum terlalu banyak. Dan ketika pulang saya tidur di sofa. Dan pagi berikutnya ketika saya bangun, saya menemukan anak perempuan saya tidak ada. Jadi saya menelepon anak perempuan sulung saya dan dia bilang dia tidak melihatnya, kemudian dia datang setelah. ITU kami pergi mencari Kemonomonodan. Tidak bisa menemukannya sepanjang hari. Lalu kami pergi melaporkan masalah itu ke polisi. Di mana anak perempuan sulungmu? Apakah kamu punya layanan di sini yang sedikit lebih nyaman? Tidak. Apa pekerjaanmu? Ada yang salah dengan sentuhan. Pergi dari sini. Apa? Jangan terlalu berani. Semuanya sudah diatur seperti itu, kamu kalau bukan. Apa? Aku sudah kasih muka begini caranya kamu balas budi. Tunggu saja. Katakan lagi, aku tantang kamu, jangan. Jangan terlalu larut. Jangan terlalu larut. Kamu menyedihkan, tunggu saja. Halo, pesanan takeaway kamu sudah sampai. Terima kasih. Oke. Bisakah aku pesan 2 takeaway untuk 1 orang? Mau potong rambut atau keramas? Kami dari kantor kota. Kamu Liu Xiaoqing kan? Ya. Kami di sini untuk menanyakan suatu situasi. Nah, Situasinya kira-kira seperti ini. Kami ingin memeriksa, apakah yang dikatakan ayahmu itu kebenaran objektif? aku hanya ingin menemukan adikku. Apakah ayahmu masih terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga? Tidak. Siapa yang bilang begitu? Kamu tidak bisa membungkus api dengan kertas. Aku tidak sengaja melukai diri sendiri. Kamu harus percaya pada polisi. Kami bisa melindungimu, melindungi aku. Melindungi aku? Apakah ini membantu? Berapa kali polisi datang ke rumahku? Ada banyak hal yang polisi tidak sepenuhnya campur tangan dan bahkan hukum tidak bisa menghukum mereka. Terkadang kasusnya sepertinya sudah selesai, tapi pelaku sebenarnya masih bebas. Sebagian besar waktu, melihat korban dan keluarga mereka terjebak di penjara rawa, aku merasa tidak berdaya untuk mengeluarkan mereka. Ini tempat untuk mengungkapkan hatimu. Masyarakat berkembang dengan cepat, sambil menaiki kereta cepat zaman. Semua orang juga menanggung tekanan perubahan besar. Jika kamu menghadapi kesulitan, ingatlah untuk berbicara dengan orang tua, teman kekasih, polisi atau kami di stasiun radio. Dia sangat lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Dia selalu ingin punya anak laki-laki. Karena tes menunjukkan dia bukan anak laki-laki. Ibu saya dipukuli dan mengalami 2 kali keguguran. Setelah keluar dari rumah sakit dia tidak bisa hamil lagi. Kemudian, ibu saya menderita skizofrenia dan dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi itu juga hal yang baik. Setidaknya dia tidak dipukuli lagi. Bagaimana polisi menanganinya dulu?
Hal terburuk yang terjadi padanya adalah ditahan selama 10 hari. Dan ketika dia keluar dia menjadi lebih kasar. Pada saat itu dia yang menafkahi kami. Kami tidak punya pilihan. Kami tidak punya pilihan selain berusaha sebaik mungkin agar tidak memprovokasinya. Benar bercerai. Apakah dia masih sering memukulmu sekarang? Sekarang sudah berkurang. Setelah kecanduan judi, uang di rumah cepat habis. Sekarang dia tidak punya uang. Semua pengeluaran ada di rumah. Mengandalkan toko kecil saya ini. Jika kamu diganggu lagi, kamu bisa menghubungi saya. Kamu bisa percaya pada saya. Haruskah kita melanjutkan penyelidikan? Kasus fotografer. Orang hilang kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus sederhana ini bisa ditangani oleh kantor polisi setempat. Guru. Saya bertanya. Apakah kamu tidak menjawab? Karena ada hubungan di antara mereka. Kamu setengah benar. Dan setengahnya lagi. Tidak ada kasus besar atau kecil, tidak ada pembagian kerja ringan atau berat. Selama ada kasus, ada polisi. Kami membandingkan bahan biologis yang ditemukan di sepatu kiri dengan DNA almarhum itu. Cocok. Kami memeriksa masalah teknis departemen juga. Berdasarkan jejak di TKP dan ukuran luka, memang diperlukan kekuatan eksternal untuk menyebabkan cedera seperti itu. Yang berarti, ada orang lain di TKP. Bukankah kamu bilang tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian yang jelas? Apakah orang benar-benar perlu berkelahi dengan orang mabuk ini? Bagaimana penyelidikan dengan asisten korban berjalan? Nama asistennya adalah Wang Yi. Rekan-rekan kami dari Departemen Teknis menemukan sidik jarinya di TKP. Kami menghubungi keluarganya melalui telepon, tetapi mereka mengaku tidak tahu apa-apa tentang situasi ini. Yang sedang kembali ke kampung halamannya sudah dalam perjalanan. Menurut penyelidikan di TKP, beberapa orang melihat mereka bertengkar, tetapi tidak ada yang tahu apa alasan pertengkaran itu. Pengawasan di persimpangan tidak menghasilkan petunjuk yang kuat. Bagaimana dengan lokasi ponselnya? Tanda terakhir diambil di gang di pintu masuk. Apakah ada sidik jari di sana? Tidak ada sidik jari. Naik dan temui asistennya Wang Yi. Waktunya. Lokasi dan motifnya semuanya sangat konsisten dengan melakukan kejahatan. Dia adalah tersangka utama kami. Selanjutnya adalah menemukan semua tempat yang dikunjungi korban Liang Hao untuk merekonstruksi tindakannya menjelang kejadian. Ayo bergerak. Ya. Aku semakin mirip dengannya. Yu King, bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara mengunduh aplikasi ini? Cukup pandu aku untuk menangkal kejahatan. Dengan membicarakan tentang petugas MA ini. Petugas MA. President. Apa yang terjadi dengan petugas MA? Tidak ada yang salah dengan petugas MA. dia di sini bukan. Oke, terima kasih. Ambil barang-barangmu. Selamat tinggal. Ayo. Terima kasih.